Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya mas, saudara-saudaraku di seluruh Indonesia dimanapun berada. Dan juga saudara-saudaraku di seluruh dunia dimanapun berada. Apa kabarnya saudara-saudaraku semua? Tentunya saudara-saudaraku semua sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Di tanggal 11 April kemarin ada sebuah peristiwa yang cukup menyedihkan pada acara demo para aktivis mahasiswa se-Indonesia. Ada peristiwa yang sangat menyedihkan, cukup memprihatinkan. Pak Ade Armando babak belur dipukuli di tanggal 11 April kemarin di acara demo para aktivis mahasiswa se-Indonesia. Pak Ade Armando ini kan bapak intelektual Indonesia, bapaknya para intelektual di sebuah universitas terkemuka di Indonesia. Bapaknya anak-anak intelektual di Universitas Indonesia, salah satu universitas terkemuka di Indonesia, termasuk tersohor di Indonesia. Sejumlah orang yang melakukan penganiayaan sudah ditangkap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan polisi pun tentu sudah mempelajari terhadap Pak Ade Armando, ada apa, latar belakangnya apa gitu, kenapa kok beliau sampai dipukuli, dianiaya gitu. Pihak kepolisian pun sudah mempelajari hal ini, mengenai sebab-sebabnya apa yang terjadi, apa yang ada, kenapa kok Pak Ade Armando sampai dipukuli, dianiaya begitu, sedemikian rupa sampai babak belur begitu. Pak Ade Armando ini terkenal dengan konten-konten YouTube-nya yang baik, bagus, dan terpuji. Dan juga dikatakan, pihak beliau juga mengatakan Pak Ade Armando mau membuat konten YouTube datang ke demo para aktivis mahasiswa. Tentunya konten yang akan dibuat di tempat tersebut tentunya konten
baik, bagus dan terpuji pula ya, seperti sebelum-sebelumnya yang beliau buat. Tapi kok kenapa kemudian Pak Ade Armando dianiaya, disiksa, dikeroyok rame-rame gitu, hingga babak belur sedemikian rupa. Ada apa nih, kok bisa terjadi demikian? Berarti ada sesuatu yang aneh, juga sesuatu yang janggal. Aneh janggal juga pada para pelakunya. Ada apa kok mereka memukilinya? Ada apa? Nah, ini tentu juga menjadi masukan pertimbangan pemikiran pihak kepolisian dalam menyelesaikan masalah ini. Pak Ade Armando adalah dosen di sebuah perguruan tinggi di sebuah universitas terkemuka di Indonesia. Bapaknya para intelektual di Indonesia. Tentu saja intelektualitas Pak Ade Armando tentu jauh di atas para mahasiswa Universitas Indonesia. Sehingga konten-konten YouTube yang dibuat dan dihasilkan oleh Pak Ade Armando tentunya menjadi baik, bagus, dan terpuji. Aku melihat salah satu konten YouTube yang dibuat oleh Pak Ade Armando. Beliau di situ membahas dan menganalisa tentang ajaran Islam, tentang dibolehkannya laki Islam boleh memperistri hingga 4 orang. Lalu Pak Ade Armando memuji ajaran Islam yang membolehkan seorang lelaki boleh beristri sampai 4 orang. Aku mau bertanya sedikit aja sama Pak Ade Armando nih, boleh ya? Umpama ada seorang istri mempunyai suami yang tukang selingkuh, tukang KDRT, kebiasaan buruknya ini nggak akan bisa berubah. Nah, bagaimana nih Pak Ade Armando penyelesaiannya, solusinya untuk si istri tersebut agar tidak menderita, sedangkan si istri tersebut dalam kondisi situasi itu sulit untuk bercerai dan kayaknya nggak mungkin untuk bercerai. Nah, bagaimana solusinya nih Pak Ade Armando, solusinya untuk si istri tersebut gitu. Nah, udah selesai ya bahasan tentang
Pak Ade Armando. Sampai di sini dulu. Dan sekarang aku akan membahas ajaran Islam tentang dibolehkannya lelaki muslim beristri hingga 4 orang istri. Kita akan membahasnya ya. Ajaran Islam membolehkan lelaki muslim beristri hingga 4 orang istri, asalkan adil. Maka banyak orang-orang muslim, lelaki muslim yang beristri hingga 4. Banyak orang muslim, lelaki muslim yang mampu, yang berlebihan, akhirnya beristri mempunyai istri hingga 4. Asalkan mereka adil, karena mereka beranggapan merasa bisa adil terhadap keempat istrinya. Adil dalam arti soal harta, soal perhatian, kasih sayang, dan selanjutnya adil. Yang penting mereka bisa adil, karena agama Islam memperbolehkan kan, asalkan adil gitu kan. Pengertian dan pemahaman adil dalam agama Islam ini diyakini dimengerti tidak hanya di muslim di Indonesia saja, tampaknya di seluruh dunia. Sehingga banyak orang-orang muslim di seluruh dunia pun yang merasa mampu, berkecukupan, berlebihan, akhirnya bersih hingga paling banyak 4 orang. Atau kalau mereka bisa adil dalam pengertian pemahaman secara lahiriahnya aja, secara kekayaan materi dan perhatian, kasih dan selanjutnya. Jadi umat muslim lelaki di seluruh dunia memahami, mengartikan kata adil di dalam hal ini adalah hanya sebatas adil dalam soal harta, pembagian harta, hanya sebatas dalam pengertian perhatian, kasih sayang, dan selanjutnya. Hal memang benar, nggak salah, tepat, tidak benar. Tapi sesungguhnya pengertian utamanya, pemahaman utama adil di sini adalah sebenarnya bukan itu. Yaitu ada lagi hal lainnya, yaitu pengertian dan pemahaman utama tentang adil di sini. Jadi bukan itu yang utamanya. Pemahaman dan pengertian utama adil di sini adalah tidak menyakiti, tidak melukai, dan tidak melukai perasaan salah satunya, tidak yang tersakiti, tidak yang terlukai gitu.
tidak melukai, tidak menyakiti hati dan perasaan istrinya. Misalnya ada seorang laki muslim ingin menikah lagi, ingin mempunyai istri yang kedua lagi. Orang muslim ini ternyata sudah adil dalam hal harta, perhatian, kasih sayang, dan selanjutnya. Boleh ya, berarti yang bersangkutan adil dalam hal tersebut. Lalu adil dalam hal utamanya yaitu tidak melukai, tidak menyakiti, ternyata terpenuhi juga. Isi pertama enggak sedih, enggak tersakiti, enggak terlukai hatinya, berarti adil juga. Hal utamanya juga udah adil, berarti yang bersangkutan boleh. Dalam arti sudah masuk dalam tahap memang adil dalam hal yang utamanya dan juga dalam hal adil dari hal yang keduanya. Berarti yang bersangkutan boleh menikah untuk yang kedua, menikah yang kedua kali, karena udah nggak ada masalah gitu. Istri pertamanya nggak tersakiti, nggak terlukai, juga adil dalam harta, perhatian juga nggak masalah, berarti boleh menikah untuk yang kedua kalinya. Adil dalam hal yang keduanya udah terpenuhi, yaitu adil dalam harta, dalam kasih sayang sebagainya. Boleh kalau dalam hal ini masih boleh. Dan hal utamanya tidak melukai, tidak menyakiti. Ternyata istri pertamanya tersakiti, terlukai, berarti hal utamanya nggak adil, nggak bisa dibilang nggak adil gitu ya. Kalau kondisinya seperti ini, kejadian seperti ini, berarti laki muslim ini nggak boleh menikah karena tidak adil dalam hal utamanya. Jadi kalau ada lelaki muslim ingin menikah lagi dan dia sudah adil dalam hal harta, perhatian, kasih sayang, tapi ternyata menyakiti, melukai hati istrinya, salah satu istrinya, istri pertamanya misalnya, maka dia masuk dalam kategori belum adil dalam hal menyakiti, melukai perasaan istrinya, istri sahnya. Jadi laki muslim ini masuk dalam sebutan dalam kategori belum adil karena dia akan menyakiti, melukai hati, perasaan istrinya. Jadi artinya yang bersangkutan nggak boleh menikah lagi, belum boleh menikah lagi, kecuali istrinya tidak tersakiti, tidak terlukai hati dan perasaannya, barulah yang bersangkutan sudah masuk dalam sebutan kategori adil karena nggak menyakiti, nggak melukai hati dan perasaan istrinya gitu. Kalau ini kondisinya berarti yang bersangkutan sudah boleh, sudah adil dalam hal utamanya, dalam hal yang adil yang keduanya, yaitu yang keduanya adalah dalam soal harta, kasih sayang, dan sebagainya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah enggak mengatakannya terus terang tentang adil ini, tentang adil tidak melukai dan menyakiti hati dan perasaan istrinya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah menganggap dan menilai
kita umat Islam sudah mengerti hal tersebut, sudah menangkap hal tersebut, walaupun secara tersirat dari kata adil yang tersebut. Karena kan kata adil kan artinya tidak menyakiti, tidak melukai kan. Cuman selama ini umat Islam sampai sekarang nggak pernah memahami, nggak berpikir ke arah situ. Yang dipahami dan mengerti adalah adil secara harta dan sebagainya aja gitu. Yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengajarkan lewat kitab suci Al-Quran, lalu ditindaklanjuti di kitab suci Al-Hadis. Rasulullah sudah menyontohkan ketika beliau pulang nggak dibukain pintu, beliau nggak marah, beliau malah tidur di depan, di balik pintu yang masih terkunci. Ketika beliau makan masakannya dirasa kurang enak, apa kurang berkenan, beliau nggak marah, beliau menyindirnya dengan bahasa yang halus sekali gitu. Yang ketiga adalah dengan itu semua kita umat Islam lelaki muslim menjadi halus budi pekertinya, nggak menyakiti, nggak melukai hati istrinya. Nah makanya di soal adil dalam berisi lagi, makanya kan dikatakan adil. Nah itu maknanya adalah, makna utamanya adalah nggak menyakiti, tidak melukai hati dan perasaan istrinya itu. Cuma umat Islam hingga sekarang nggak ada yang berpikir, menilai, berkesimpulan ke arah sana gitu. Berkesimpulan, menilai dan mengatakannya adalah adil dalam hal harta aja, kasih sayang dan sebagainya. Itu benar, tapi itu adalah makna yang keduanya. Makna kesatunya adalah, utamanya adalah nggak menyakiti, nggak melukai hati dan perasaan istrinya gitu. Jadi kalau ada lelaki muslim ingin menikah lagi, boleh, silakan. Cuman adil yang utama yaitu nggak menyakiti dan nggak melukai hati dan perasaan istrinya gitu. Setelah itu harus juga adil dalam soal harta. Yang intinya juga kan nggak menyakiti, nggak melukai perasaan istrinya. Yang ketiga adalah adil dalam soal perhatian, kasih sayang. Yang intinya juga jangan sampai melukai dan menyakiti hati dan perasaan istrinya, ya kan? Jadi intinya semuanya sama aja. Intinya adalah inti adilnya adalah nggak menyakiti, nggak melukai hati dan perasaan istrinya gitu. Itulah intinya adil, makna adil. Intinya itu, nggak menyakiti, nggak melukai hati dan perasaan istrinya gitu. Kalau ini nggak terjadi, artinya boleh-boleh aja kan, artinya nggak ada masalah kan, boleh menikah lagi laki muslim gitu. Oke, saudara-saudaraku semua, sampai di sini dulu ya konten ini. Jangan lupa subscribe dan follow. Walau kontenku nggak sehebat konten public figure, tapi kontenku positif, beredukasi. Oke, sampai jumpa lagi.